Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga pagi ini penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberlimpahan hidup. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat semua, kali ini ada pertanyaan dari warga. Kenapa pohon kurma saya tidak berbuah? Maka dari itu pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang penyebab kenapa pohon kurma tidak berbuah, teman-teman ya. Yang saya utarakan pada kesempatan ini adalah 4 penyebab kenapa pohon kurma tidak berbuah. Penyebab pertama kenapa pohon kurma tidak berbuah yaitu kita menanam pohon kurma bukan betina, teman-teman ya. Jadi yang kita tanam biasanya kurma dari biji. Kita tidak tahu apakah pohon ini jantan atau betina. Kalau yang berbuah adalah kurma betina, teman-teman ya. Jadi kalau kita menanam kurma bukan betina, ya kita mengharapkan sesuatu yang mustahil, teman-teman ya. Pohon kurma yang betina hanyalah pohon kurma yang berbuah. Contohnya adalah pohon berikut ini. Pohon ini sudah tumbuh besar, teman-teman ya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbuah, teman-teman ya, karena pohon ini adalah tumbuh sendiri dari biji. Tentunya kita tidak mengetahui apakah jenis kelamin pohon kurma ini jantan, betina ataupun mandul, teman-teman ya. Kemungkinan dia tidak berbuah, ya kemungkinannya pohon ini adalah bukan pohon betina, teman-teman ya. Nah, untuk kita mengetahui pohon ini jantan, betina ataupun hermafrodit, kita bisa melakukan dengan cara cek DNA ataupun kita lakukan perangsangan buah, teman-teman ya. Bisa menggunakan pupuk tinggi fosfat, teman-teman ya, disertai dengan pupuk tinggi kalium. Tentunya jangan diberikan nitrogen, teman-teman ya. Nanti kalau diberikan nitrogen ya proses pembungaannya akan batal, teman-teman. Penyebab kedua kenapa pohon kurma tidak berbuah yaitu pH-nya adalah asam, teman-teman ya. pH asam atau terlalu basa. Tapi untuk pohon ini pH-nya normal, teman-teman ya. Ini kisaran 6,5 sampai 7, teman-teman ya. Kenapa pH terlalu asam dan pH terlalu basa dia mempengaruhi pohon kurma tidak berbuah? Dikarenakan dengan pH yang terlalu asam dan terlalu basa, maka unsur-unsur hara yang terdapat dalam tanah atau pupuk yang kita berikan kepada pohon kurma itu tidak bisa terserap, teman-teman ya. Ibaratnya kita dalam kondisi kehausan sedangkan kita diberikan es batu, otomatis kita tidak bisa meminum es batu itu, teman-teman ya. Justru malah kita kesulitan untuk meminumnya karena terlalu dingin. Ya begitu pula diibaratkan kalau pH-nya terlalu asam atau terlalu basa, ibaratnya pupuk atau unsur hara dalam tanah itu seperti es batu. Kita kehausan, kita tidak bisa meminumnya. Untuk itu, agar kurma kita bisa berbuah, agar kurma kita bisa berbunga, kita usahakan normalkan dulu pH di sekitar pohon kurma, teman-teman ya. Nah, bagaimana agar supaya si unsur hara dan pupuk di sekitar pohon kurma yang tadinya seperti es batu supaya meleleh, supaya bisa diminum dan dimakan oleh pohon kurma, yaitu kita naikkan, teman-teman ya. Kita naikkan pH-nya yang tadinya asam menjadi normal 6,5 sampai 7. Ya bisa diberikan dolomit, teman-teman ya. Nanti saya kasih deskripsinya di video ini bagaimana cara pembelian dolomit. Dan apabila dia terlalu basah, misalkan pH-nya di atas 8 atau di atas 9, maka kita turunkan juga pH-nya. Bisa dilakukan dengan pemberian belerang, teman-teman ya. Di sininya dikasihkan unsur sulfur, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sedangkan penyebab yang ketiga kenapa pohon kurma dia tidak berbuah, teman-teman ya.
dikarenakan pohon kurma itu tidak cukup kena sinar matahari teman-teman ya, dimana sinar matahari adalah faktor terpenting dalam fotosintesis, dimana fotosintesis itu dia akan menghasilkan zat yang mana dia akan membentuk buah gitu. Kalau betina dia akan membentuk buah, kalau jantan dia akan membentuk bunga teman-teman ya. Untuk kasus pada pohon ini pencahayaan sinar mataharinya bagus teman-teman ya, dia full dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia full, sehingga dia sebenarnya ideal sekali untuk bisa berbuah teman-teman ya, dimana pH nya sudah bagus, sudah normal, sedangkan pencahayaannya udah bagus, jadi fotosintesisnya udah bagus. Cuma dia ditanam dari biji, dia tidak tahu apakah ini jantan atau betina teman-teman ya. Selain itu juga dia tidak dirawat teman-teman ya. Jadi intensitas matahari itu sangat penting sekali dalam pembuahan pohon kurma teman-teman ya. Jadi kalau pohon kurma dia kurang sinar matahari, maka proses fotosintesis pada daun, proses regenerasi sel-sel, dan proses pemunculan bunga untuk buah maka tidak akan terjadi teman-teman ya. Ibaratnya kalau orang Sunda bilangnya hiem teman-teman ya. Kalau hiem bahkan semua ataupun poek lah tidak tersinari matahari, maka semua pohon pun dia tidak akan tumbuh bahkan berbuah teman-teman. Itu udah sunatullah, udah qadarullah. Maka kalau kita punya pohon kurma supaya ingin cepat berbuah, maka kita langsung paparkan dengan sinar matahari langsung teman-teman ya. Pohon apapun itu, kalau kurang sinar matahari biasanya pertumbuhan apalagi proses generatif untuk pembuahannya itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Jadi faktor terkena sinar matahari itu mutlak teman-teman ya, karena sudah terbukti berbagai macam pohon pun kalau terkena sinar matahari biasanya cepat berbuah walaupun dia pendek teman-teman ya, karena sudah dari hukum alamnya seperti itu, proses fotosintesis di mana unsur-unsur hara CO2 dengan H2O dengan sinar matahari maka akan menghasilkan C6H12O6 dan juga energi bagi pohon kurmanya teman-teman ya. Penyebab yang keempat kenapa pohon kurma dia tidak berbuah yaitu karena tidak dilakukan perawatan ya teman-teman ya. Kenapa perawatan ini sangat penting? Perawatan khususnya yaitu pemberian nutrisi teman-teman ya. Pemberian nutrisi pada pohon kurma apabila ketika penyebab yang awal-awal sudah dipenuhi, misalkan kita nanam pohon kurma yang betina, kita sudah dikasih pH-nya yang normal dan juga terkena intensitas mataharinya full, bila kita tidak perawatan yang tidak benar, tidak dikasih makanan, dan tempat pohon kurma itu ditanam unsur haranya sedikit, ya sia-sia teman-teman ya. Kita menanam pohon kurma betina, tidak dirawat, tidak dikasih pupuk, ibaratnya ya kurang nutrisi teman-teman ya. Bagaimana mau menghasilkan buah sedangkan nutrisinya juga tidak dikasih teman-teman ya. Ibaratnya kalau manusia itu kwashiorkor atau kekurangan gizi teman-teman ya. Jadi setiap makhluk hidup juga punya kebutuhan nutrisi masing-masing yang harus dipenuhi teman-teman. Seperti halnya dengan pohon kurma ini teman-teman ya, dia sudah sangat besar dan kalau menurut kriteria harusnya pohon kurma ini sudah bisa berbunga teman-teman ya. Misalkan dia jantan harusnya dia sudah bisa berbunga, karena pohon kurma ini tidak dirawat dengan baik, bahkan tidak pernah dikasih pupuk teman-teman ya. Padahal pH di sekeliling pohon kurma ini sudah normal teman-teman ya, harusnya tinggal dikasih pupuk sedikit, insya Allah pohon kurma ini akan menunjukkan bunganya teman-teman ya. Maka dari itu perawatan pohon kurma ini juga sangat penting teman-teman ya, khususnya pada pemberian nutrisi teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol kali ini. Bila banyak manfaatnya, semua datang dari Allah, dan bila ada salaf dan hilaf itu semuanya dari saya. Saya doakan semoga pohon kurma sahabat-sahabat semua cepat berbunga dan berbuah. Semangat pagi, salam Ahmad Farm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.